Baik, di sini saya akan membahas materi tentang karakteristik, ciri, dan penerapan gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang mekanik yang merambat melalui medium zat perantara, seperti udara, cairan, atau padatan. Bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena membutuhkan medium untuk membawa getaran. Gelombang bunyi memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, frekuensi, yang disimbolkan dengan F, menyatakan banyaknya getaran per detik, satuan Hertz, menentukan tinggi rendahnya nada atau pitch. Yang kedua, panjang gelombang, disimbolkan dengan lambda, jarak antara dua titik yang sefase, misalnya dua rapatan berturut-turut, dipengaruhi oleh kecepatan bunyi dan frekuensi. Yang ketiga, cepat rambat bunyi yang disimbolkan dengan V. Kecepatan gelombang bunyi merambat dalam medium. Rumusnya V sama dengan F dikali dengan lambda. Contohnya, udara memiliki 340 meter per sekon, air memiliki 1500 meter per sekon, padatan lebih cepat lagi dari udara dan air. Yang keempat, amplitudo menunjukkan kuat lemahnya bunyi. Semakin besar amplitudonya, bunyi semakin keras. Kemudian, gelombang bunyi memiliki ciri khas sebagai berikut. Yang pertama, gelombang longitudinal. Arah getaran sejajar dengan arah rambat, terdiri dari rapatan dan renggangan. Yang kedua, bunyi membutuhkan medium. Bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa, melainkan membutuhkan medium seperti udara, air, atau benda padat untuk sampai ke telinga kita. Ketiga, mengalami peristiwa gelombang. Seperti gelombang lainnya, bunyi dapat dipantulkan yang menghasilkan gema atau gaung, dibiaskan, dilenturkan, dipadukan. Yang keempat, memiliki batas pendengaran. Berdasarkan frekuensi, yang pertama infrasonik 20 Hz itu tidak terdengar oleh manusia. Yang kedua audiosonik 20 Hz sampai 20.000 Hz itu terdengar oleh manusia. Yang ketiga ultrasonik memiliki 20.000 Hz. Kemudian penerapan gelombang bunyi dalam kehidupan. Gelombang bunyi banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Yang pertama ada bidang kedokteran, USG yang melihat kondisi janin, terapi gelombang ultrasonik untuk penyembuhan jaringan. Yang kedua, bidang teknologi, sonar, mengukur kedalaman laut dan mendeteksi objek di bawah air, dan sensor parkir mobil. Yang ketiga, bidang industri, pendeteksi cacat pada logam, atau uji ultrasonik, dan pembersih ultrasonik untuk benda kecil. Kemudian yang keempat, kehidupan sehari-hari, alat musik menghasilkan bunyi, komunikasi, seperti berbicara dan telepon. Kemudian speaker dan mikrofon. Terakhir, di bidang alam dan hewan, terdapat kelelawar dan lumba-lumba menggunakan gelombang ultrasonik untuk navigasi atau ekolokasi. Soal yang pertama, apa yang menentukan tinggi nada atau frekuensi suatu bunyi? A. Amplitudo, B. Intensitas, C. Panjang gelombang, D. Frekuensi. Jadi teman-teman, tinggi nada atau frekuensi suatu bunyi itu ditentukan oleh jumlah getaran per detik, yaitu frekuensi.
Jadi semakin tinggi frekuensinya, semakin tinggi pula nada bunyi tersebut. Jadi jawabannya itu D, frekuensi. Soal yang kedua, apa yang mempengaruhi kecepatan bunyi di udara? A. Frekuensi bunyi. B. Bentuk benda yang menghasilkan bunyi. C. Suhu udara. D. Amplitudo bunyi. Jadi teman-teman, kecepatan bunyi di udara itu dipengaruhi oleh suhu udara. Nah, pada suhu yang lebih tinggi, molekul udara bergerak lebih cepat, sehingga bunyi ini merambat lebih cepat. Sebaliknya, pada suhu yang lebih rendah, kecepatan bunyi akan lebih lambat. Jadi, jawabannya itu C, suhu udara. Soal ketiga, tentukanlah frekuensi dan periode dari sebuah gelombang bunyi jika panjang gelombangnya adalah 20 meter dan cepat rambat bunyinya 400 meter per sekon. Diketahui, V sama dengan 400 meter per sekon, lambda sama dengan 20 meter, yang ditanyakan frekuensinya dan periodenya. Rumus umumnya yaitu V sama dengan lambda dikali dengan V. Karena yang ditanyakan frekuensi, jadi rumusnya V sama dengan V per lambda. Jadi F sama dengan V per lambda. Tinggal kita masuk, V-nya itu 400 per 20 sama dengan 20 Hz. Rumus umum periode, V sama dengan lambda per T. Jadi yang ditanyakan periode, jadi rumusnya T sama dengan lambda per V. Jadi kita tinggal kasih masukan, lambdanya 20, V-nya 400, 20 per 400 sama dengan 1 per 20 sekon. Jadi hasil dari frekuensi yaitu 20 Hz dan hasil dari periode yaitu 1 per 20 sekon.